Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir. Yahudi bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Maka siapapun yang sudah dapat pertolongan Allah disebutnya Nasyara. Nasara jadi Nasrani. Ini soal bahasa. Karena nggak ngerti kita gampang aja menjas orang. Ini Yahudi, ini Nasrani. Akibatnya benci aja. Padahal nggak tahu kita. Yang namanya Yahudi itu bahasa Arab itu dari hadu. Orang yang dapat petunjuk. Yang namanya Nasyara itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi. Pengen saya jadi Nasrani. Karena bagus kan sebetulnya. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristen ku Islam, Yahudi ku Islam. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena semua agama itu dalam tradisi Quran dijelaskan itu Muslim. Karena kenapa? Kita meyakini tadi semua agama itu Islam. Semua agama itu Islam. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun. Sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik, dimanapun Anda berada. Saya Frans Donald mendapat perintah dari Nur Muhammad atau Rohul Kudus atau Roh Kudus atau cahaya ilahi untuk menyampaikan peringatan ini ya. Jadi peringatan yang akan saya sampaikan ini bukan berasal dari sakarepe dewe ya, tetapi saya melakukan ini atas perintah dari Nur Muhammad atau Roh Kudus atau Atman yang suci atau cahaya ilahi ya.
yaitu perintah untuk menyampaikan fakta, kasunyatan, realitas tentang keberadaan orang-orang yang ngaku sebagai Muslim atau Islam, ya. Tetapi ada yang asli dan juga ada yang palsu. Nah, ya. Jadi yang memberitahu saya sekali lagi adalah Nur Muhammad, cahaya ilahi, Ruhul Kudus atau Atman yang suci, untuk menyampaikan peringatan ini bahwa orang-orang yang ngaku sebagai Islam, khususnya di bumi Nusantara tercinta ini, ya, ada banyak yang hanya ngaku-ngaku sebagai Islam tetapi tidak asli. Tetapi kabar baiknya, good newsnya adalah ada juga tidak sedikit loh orang-orang yang menyebut diri sebagai Muslim atau ngaku sebagai Islam dan asli. Dan dengan segala hormat dan harus bloko suto, ya, berterus terang, blak-blakan, menyampaikan bahwa salah satu contoh, ya ini contoh saja, ajaran Islam yang tidak asli, Islam yang abal-abal, Islam yang palsu yang sedang menyebar di Nusantara ini adalah salah satunya yang disebarkan oleh Ustadz Khalid Basalamah dan teman-temannya. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Ya, jadi saya harus menyebut nama ini teman-teman ya. Karena yang saya sampaikan adalah kenyataan, faktual, realitas ya. Bukan katanya-katanya, ceritanya-ceritanya, bukan. Tapi ini fakta ya. Ada ajaran yang ngaku-ngaku sebagai ajaran Islam, ngaku-ngaku sebagai ajaran Al-Quran, tetapi sesungguhnya ini tidak asli. Salah satu contohnya yang sedang tersebar di wilayah Nusantara NKRI berpancasila ini adalah ajaran yang menyebut diri sebagai ajaran Islam, tapi tidak asli, ya, yang disebarkan oleh Khalid Basalamah dan teman-temannya. Nah, sehingga pada video kali ini kita akan mengulas itu ya. Video kali ini kita beri tajuk Islam yang sejuk versi Buya Syakur Yasin, Muhammad Nasih, Ustadz atau Kiai Saiful Karim dan lain-lainnya yang sejuk itu berbeda dengan Islam versi Khalid Basalamah yang menyeramkan. Nah, yang mana yang asli? Kita akan ulas. Oke, sahabat-sahabat, sebelum kita lanjut ya, saya mengajak sahabat-sahabat menyimak ya cuplikan video yang sedang viral atau tersebar di TikTok ya. Jadi ada video edukasi yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin, tetapi kemudian video itu dibantah atau diversuskan ya dengan ceramahnya Khalid Basalamah. Ya, jadi pandangannya Khalid Basalamah ini berbeda dengan Buya Syakur Yasin. Oke, kita simak aja dulu videonya ya. Kemudian nanti izinkan dengan segala hormat saya memberikan fatwa saya atau opini saya atau pendapat saya.
ya, di mana saya akan menyatakan bahwa yang benar Islam yang sejati adalah yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin, sedangkan Islam yang abal-abal sebagaimana disampaikan oleh Khalid Basalamah. Oke, kita simak dulu aja videonya. Baru saja saya dengar tadi di TikTok, di YouTube, di TikTok. Selagi orang itu agamanya Islam, sekalipun dia jahat, sekalipun dia ngerampok, sekalipun dia maling dan korupsi, ditangkap, masuk penjara, mati, masuk surga. Tapi kalau orang kafir, sekalipun orang baik, banyak kesodako, banyak bekerja juang, mati, masuk neraka. Ini begitu dah. Ini dari mana? Itu benar. Yang mereka yakini seperti itu. Dan mungkin juga kamu meyakini seperti itu. Kamu kan yakin begitu, bahwa orang Islam nanti masuk surga kan? Non Muslim masuk neraka kan? Sekalipun di dunianya orang non Muslim, dia punya yatim piatu, bisa nolong orang jompo, dia membangun kesejahteraan, buka lapangan kerja, kesehatan, berjuang siang malam, mati neraka. Orang Islam ngerampok, maling, ngelacur, masuk surga matinya. Begitu kan kamu yakinnya kan? Itu kan indoktrinasi yang saya alami sendiri. Iya, bukan katanya, saya yang mengalaminya sendiri. Dulu saya juga waktu kecil meyakini seperti itu. Orang kafir masuk neraka semuanya, sekalipun tiap hari bagi-bagi duit, sekalipun dia berjuang membela negara, berani mati sebagai pahlawan, masuk neraka karena non Muslim. Seperti itu kan? La tadkhulul jannata hatta tuslimu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian masuk Islam. Dan ini hadis yang sangat jelas tentang tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Sebanyak apapun amal yang sudah dikerjakan oleh orang non-muslim tidak akan bermanfaat buat dia untuk masukkan ke dalam surga. Ya, seperti statement yang banyak disebarkan sekarang itu ya. Ya, semua agama kan sama. Apa-apa semua masuk surga. Enak bener. Ya. Enak bener itu. Kita pilih aja agama yang paling ringan. Mana pendapat Anda pribadi, tidak usah datangkan buku apapun, tidak usah buku tafsir, tidak usah pendapat ulama Anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah. Anak-anak TPA Muslim hafal tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illadzina kafaru min ahli kitab wa musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Enggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, Anda bilang bukan? Coba bilang lagi, bagaimana pendapat Anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ngapain jadi Muslim banyak haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun datang ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu. Ngapain jadi Muslim? Susah. Subhanallah, bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam, marah mengendorkan kita dari agama. Gitu kan? Yes, ya itu tadi ya videonya Buya Syakur Yasin yang dibantah oleh pernyataannya Khalid Basalamah. Ya. Pertama-tama saya akan menanggapi apa yang disampaikan Buya Syakur Yasin ya. Sebenarnya Buya Syakur Yasin sedang mengedukasi kita semua ya, bahwa kalau mau jadi Islam itu jangan jadi Islam yang kayak disampaikan Buya Syakur Yasin itu tadi ya. Islam yang suka menuduh kelompok lain kalau KTP atau agama di KTP-nya bukan Muslim berarti kafir, berarti masuk neraka. Jangan gitu ya. Karena Buya Syakur Yasin sangat paham bahwa yang dimaksud sebagai Muslim yang sesungguhnya itu bukan bermerek agama. Ya. Jadi Muslim yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan bermerek agama. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah.
Nanti Kristen ku Islam, Yahudi ku Islam. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Karena semua agama itu dalam tradisi Quran dijelaskan itu Muslim. Oke. Karena kenapa? Kita meyakini tadi semua agama itu Islam. Semua agama itu Islam. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, itu dia Islam. Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau di dalam surat Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah itu kalau bahasa Jawanya tan ono kinoyo ngopo. Jadi agama yang di tanah Jawa ini sudah tauhid. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa agama Jawa ini dipeluk oleh orang-orang kafir atau yang tidak mengenal Tuhan, atau ini salah. Nah, ya, sehingga meskipun orang agamanya di KTP-nya non-muslim ya, Buddha, Konghucu, Kejawen, Kaharingan, Kepercayaan, Kapitayan, Hindu, Kristen, Katolik, dan sebagainya. Tapi kalau sikap hidupnya dia betul-betul muslim, artinya berserah diri kepada Sang Pencipta dan berbuat kebajikan, ya maka itulah orang-orang yang Islam yang asli. Meskipun KTP-nya non-muslim, tapi pada hakikatnya dia Islam asli. Sehingga juga masuk surga. Dan surga juga bukan sebuah tempat geografis. Ya. Surga itu adalah kondisi. Ya, saya sering sampaikan di video terdahulu ya. Dengan bagan seperti ini, sahabat-sahabatku ya. Frekuensi kesadaran manusia, sahabat-sahabat bisa lihat lagi. Ketika kondisi kesadaran kita di atas level 200, inilah sebenarnya kondisi surga. Ketika di bawah 200, yaitu ada rasa kebanggaan diri, kesombongan atau keangkuhan ya, itu level 175 ya. Ada amarah, kebencian, keinginan yang terlalu berlebihan ya, hasrat ingin ini, ingin itu, merasa kurang ini, kurang itu, ingin terus. Itulah neraka. Dan ketakutan ya. Hidup penuh dengan kekhawatiran, ketakutan ya. Itu di level 100. Kemudian juga sedih atau duka ya. Gegana, gelisah, galau, merana. Itulah kondisi manusia hidup dalam neraka. Ya. Selalu merasa berdosa, merasa bersalah, tidak layak di hadapan Sang Pencipta. Sang Pencipta kan terlalu jauh, nun jauh di sana. Aku ini hanya manusia berdosa. Ya. Itulah kondisi neraka. Sedangkan surga adalah kondisi ketika jiwa kesadaran kita berada di atas level 200. Berani menghadapi hidup ini. Ya, keberanian level 200. Netral kemudian. Netral itu artinya tidak gampang lagi menghakimi. Jadi seperti Adam dan Hawa hidup di taman surga itu sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk. Jadi tidak suka menghakimi orang. Baik, buruk, benar, salah. Baik, buruk, benar, salah. Nah, jadi netral. Tidak lagi suka menghakimi sesuatu kejadian. Waduh, ini gawat. Waduh, ini bahaya. Waduh. Netral, melihat segala sesuatu netral ya, itu di level 250. Kemudian juga kesediaan, penerimaan. Jadi menerima segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Dengan akal budi yang tidak kotor, tidak kadarun, ya, itu level 400. Hidup sudah penuh dengan cinta kasih, sukacita, ya, asik, cihui, ya. Akhirnya mencapai kedamaian. Nah, inilah suasana surga.
Itu sudah sering kita bahas di video terdahulu ya. Edukasi yang bagus juga pernah disampaikan Kiai Saiful Karim bahwa surga atau jannah, lebih tepatnya jannah, bukan surga ya. Di Al-Quran itu tidak ada kata surga sebenarnya. Yang ada jannah, kebun, taman. Bahasa Inggrisnya garden, bukan heaven ya. Garden, taman. Nah, jadi jannah yang dimaksud oleh Al-Quran. Dan juga nar atau neraka yang dimaksud oleh Al-Quran. Itu dialami oleh setiap manusia ketika hidup. Ketika bernafas ya. Bukan nanti setelah mati, bukan ya. Nah, jadi surga dan neraka yang sesuai dengan Al-Quran itu seperti itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah ya, ini ada beberapa poin yang sebenarnya perlu dikritisi. Tapi saya batasi aja ya, ada 5 poin. 5 poin kesalahan fatal yang terjadi dalam pemahaman atau kegagalpahaman seorang Khalid Basalamah. Jadi ini kesalahan fatal Khalid Basalamah. Yaitu dia pertama, ya, Khalid Basalamah gagal paham atau salah paham soal makna Islam yang dimaksud oleh Al-Quran. Ya, jadi Khalid Basalamah ini meskipun ngaku-ngaku Islam, tapi nampak sekali dari ceramah-ceramahnya dia masih gagal paham, belum paham tentang makna Islam yang hakiki, Islam yang sejati, sebagaimana dimaksud oleh Al-Quran. Itu yang pertama. Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, kegagalpahaman Khalid Basalamah adalah memahami tentang makna Yahudi dan Nasrani yang dimaksud oleh Al-Quran juga. Ya, jadi ada memang kelompok-kelompok Yahudi dan Nasrani yang ngaku-ngaku Yahudi, ngaku-ngaku Nasrani, tapi nggak beres atau menutup diri, kufur. Tetapi juga tidak sedikit Yahudi dan Nasrani yang baik. Nah, nampaknya si Khalid Basalamah ini menggebiah uyah. Menganggap bahwa yang dimaksud Yahudi dan Nasrani oleh Al-Quran ya semua yang kafir itu. Kira-kira begitu. Ya, nanti kita akan ulas lagi. Jadi Khalid Basalamah gagal paham tentang makna Islam, gagal paham tentang makna Yahudi dan Nasrani. Khalid Basalamah juga belum paham tentang makna Muslim yang sejati sebagaimana dimaksud oleh Al-Quran. Nanti kita juga akan ulas, ya. Kemudian yang keempat, Khalid Basalamah gagal paham juga tentang surga dan neraka yang dimaksud oleh Al-Quran. Ya. Dan poin yang kelima yang akan kita ulas juga sedikit adalah Khalid Basalamah ini rujukannya hanya membatasi Al-Quran kemudian ditafsirkan dengan hadis. Nah, ini salah kaprah. Kenapa saya katakan salah kaprah? Sebab kalau Anda dan kita semua teliti membaca Al-Quran, Anda tidak akan mendapati ayat di Al-Quran. Kalau kamu bingung atau ragu tentang apa yang ada tertulis di Al-Quran ini, tanyakan nanti kepada penulis hadis yang akan muncul 300 tahun kemudian. Keburu mati ya. Ketika Al-Quran turun, penulis hadis itu baru munculnya ratusan tahun kemudian. Ya, maka Al-Quran tidak mengatakan kalau kamu ragu tanyakan kepada penulis-penulis hadis. Enggak. Tapi dikatakan di situ tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Ya, sebagaimana tertulis di surat Yunus 94 dan juga kalau Anda baca di dalam surat Al-Maidah 46 dikatakan Injil dan Taurat di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi karena Khalid Basalamah ini hanya rujukannya hadis, tapi dia tidak mau membaca Injil, tidak mau memahami Taurat, dan tidak mentaati surat Yunus 94 yang mengatakan jika kamu ada keraguan-raguan tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Ya makanya jadinya pemahaman Khalid Basalamah jadi kadrun alias kadarun alias butek, kotor, tidak jernih. Oke, sekarang kita akan bahas satu demi satu. Oke, sahabat-sahabat ya, without wasting time ya, langsung kita mulai ya. Poin yang pertama, kegagalpahaman atau kesalahpahaman yang melahirkan paham yang salah dari ajaran Khalid Basalamah adalah
karena Khalid Basalamah belum paham makna hakiki tentang Islam yang sejati sebagaimana yang dimaksud oleh Al-Quran. Nah, oh ya sahabat-sahabatku, sebagai informasi juga dengan segala hormat izinkan saya menjawab ini sekaligus sebagai jawaban dari pertanyaan salah satu teman dari teman saya. Nah ya, jadi saya punya teman yang cukup baik ya, teman dari SMA, sekarang tinggal di Jakarta ya. Sebut saja namanya Pak Wawan ya. Nah, Pak Wawan ini mengirimkan WA kepada saya ya. Dia melanjutkan pertanyaan temannya. Demikian pertanyaan temannya. Jajal takon. Nah, ini bahasa Jawa ya. Maksudnya coba bertanya. Islam asli yang gimana, Puh? Siapa yang saat ini bawa Islam asli? Ya, gitu. Sebuah reaksi dari penggemarmu, Nal. Ya, begitu ya. Seperti itu ya, WA-nya, WhatsApp-nya. Nah, maka dengan segala hormat, izinkan pada kesempatan ini sekaligus saya menyampaikan jawabannya. Ya. Jadi, Khalid Basalamah ini masih salah paham tentang makna kata Islam yang bertaburan di Al-Quran. Nampak sekali bahwa Khalid Basalamah masih menganggap Islam adalah suatu agama atau suatu ajaran yang disampaikan hanya oleh Nabi Muhammad saja. Ya, itu kelihatan sekali. Ketika Khalid Basalamah mengatakan bahwa Yahudi itu kafir, Nasrani itu kafir, non-Muslim itu semua kafir, orang-orang kafir ya. Ini jelas Khalid Basalamah belum paham bahwa menurut Al-Quran yang disebut sebagai Islam sesungguhnya bukan hanya pengikut Nabi Muhammad saja. Sebagaimana pernah tegas disampaikan oleh Profesor Mun'im Siri, ya, seorang ulama asli Madura, ya, yang kemudian menjadi dosen salah satu universitas terbaik di dunia. Ya, demikian cuplikan edukasi yang disampaikan oleh Mun'im Siri. Bahwa Islam yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan menunjuk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan kawan tadi ya. Jajal takon atau coba bertanyalah. Islam asli yang gimana, Puh? Siapa yang saat ini bawa Islam asli? Nah, kemudian tadi saya sempat menjawab. Ya, saya berikan beberapa contoh video terdahulu ya. Sebenarnya kalau sahabat-sahabat menyimak video-video saya terdahulu, itu sudah sering saya ulas tentang makna Islam yang sejati. Ada banyak videonya, lebih dari 3, bahkan mungkin lebih dari 5 ya. Nah, tetapi pada kesempatan ini izinkan kembali saya menyampaikan ya. Nah, tadi saya jawabnya begini. Pertanyaan siapa yang saat ini bawa Islam asli? Itu pertanyaan yang timbul dari pikiran yang masih gagal paham soal makna Islam. Islam yang asli gak perlu dibawa oleh siapa-siapa, tapi dilakukan. Iya, jadi sahabat-sahabat, memang selama ini banyak orang yang berpikir Islam itu kan dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam adalah suatu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
Begitu. Padahal kalau kita teliti membaca Al-Quran, Islam yang dimaksud di Al-Quran adalah sikap hidup berserah diri. Ya, Islam ini bukan bermerek agama. Tadi di awal video sudah kita tampilkan ya, cuplikan video yang disampaikan oleh podcastnya Deddy Kobuser bersama Habib Kribo. Habib Kribo juga menegaskan, Islam itu bukan bermerek agama. Itu suatu sikap hidup. Islam itu kata sifat yang artinya berpasrah diri atau berserah diri. Nah, jadi tidak perlu dibawa oleh siapa atau dibawa kemana. Tidak, ini bukan benda. Bukan lembaga, bukan merek. Islam ini kata sifat. Jadi ketika Anda berserah diri kepada Allah, kepada Sang Pencipta, Anda makan berserah diri, Anda Islam bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya surrender. Anda tidur berserah diri, menjemput rejeki, berserah diri. Wik-wik dengan suami, wik-wik dengan istri dalam kondisi berserah diri. Artinya sadar. Nih, penis saya bisa ngaceng. Ini semua lillah. Ya, karena Allah. Ini semua karena bila. Ya, bersama-sama kuasa Allah. Sehingga penis saya bisa ngaceng. Vagina istri saya bisa kembut-kembut. Ini semua lillah. Lillah itu karena Allah. Jadi berserah diri. Sadar semuanya adalah milik dia. Dia yang mana? Di video yang lalu sudah sering kita ulas. Allah yang meliputi segala manusia. Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah yang bersama-sama kita dimanapun kita berada. Loh. Nah, orang-orang yang selalu dalam keadaan sadar, ketika wik-wik suami istri sadar, mandi sadar, ini tangan yang ngambil air milik Allah. Kulit yang merasakan segarnya air juga milik Allah. Airnya juga milik Allah. Loh, jadinya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya milik dia dan kembali kepada dia. Anda makan, pasrah diri. Makan apa misalkan? Makan pisang. Apakah nanti setelah saya gigit, kemudian saya telan, ini akan nyungsep, belasak ke jantung atau paru-paru, atau akan dicerna dengan baik di lambung? Pasrah kita. Nah, itulah orang yang sedang surrender, tegak, atau pasrah diri. Anda minum juga gitu. Ini minum air. Ini air diproduksi sama Cleo pabriknya. Wah, kita nggak tahu di dalamnya ada kandungan cyanidanya 0, berapa persen. Apakah setelah minum ini saya akan tambah sehat, segar, atau mati? Nggak tahu. Kita pasrah. Itu bahasa Arabnya aslima, Islam. Nah, ya. Nah, bagaimana dengan dalil ayat Al-Qurannya? Ya, sahabat-sahabat, sebenarnya ini gampang bagi kita yang pikirannya tidak kadarun, ya, tidak kotor atau jernih, dan hatinya tidak kafir, tidak kufur, tidak tertutup. Ini gampang sekali kalau Anda baca ayat, misalkan Anda buka surat Ali Imran 85. Bunyinya mirip dengan ayat 19 ya. Ali Imran 19. Atau juga 85. Bunyinya mirip. Maknanya sama. Ya. In adina indallahil Islam. Ya, ini ayat yang terkenal. In adina indallahil Islam. Sesungguhnya atau sungguh. Ya, tidak ada din, tidak ada gaya hidup, tidak ada aturan hidup, tidak ada cara hidup yang diterima di sisi Allah selain berserah diri. Harusnya penerjemahan bahasa Indonesia yang benar begitu. In adina indallahil Islam. Tidak ada sikap hidup atau tidak ada gaya hidup, tidak ada cara hidup, tidak ada aturan hidup yang diterima di sisi Allah selain berserah diri.
Nah, tetapi ayat itu sering disalahpahami oleh sebagian orang, baik ustadz-ustadz maupun oknum ulama-ulama, menganggap bahwa in adina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah selain yang mereknya Islam. Jadi mereknya harus Islam. Kalau mereknya nggak Islam, nggak diterima. Nah, kan begitu sering ditafsirkan. Padahal maksudnya itu in adina indallahil Islam adalah tidak ada way of life. There is no way of life. Ya, tidak ada gaya hidup, cara hidup, aturan hidup atau din bahasa Arab yang diterima di sisi Allah selain berserah diri. Jadi ketika Anda sekarang mendengarkan bacotan saya di YouTube, telinga Anda mendengar saya, marilah berserah diri. Ketika saya bacot juga berserah diri. Apakah habis bacot saya masih hidup atau tiba-tiba mati? Apakah saya setelah makan, setelah tidur, besok pagi masih bangun lagi atau tidak? Itulah kita lakukan dengan kondisi berserah diri. Itulah bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Arabnya aslima alias Islam. Nah, maka kalau kita sering orang bilang, jadilah Islam yang kafah. Ya, artinya, jadilah berserah diri yang menyeluruh. Makan berserah diri, minum berserah diri, naik mobil berserah diri, naik motor berserah diri, tidur berserah diri, mandi berserah diri, kencing berserah diri. Nah, kalau Anda kondisi kencing aja berserah diri, itu kesadarannya indah sekali sahabat-sahabat. Anda kencing atau beol dalam kondisi berserah diri, itu nikmatnya luar biasa. Beda ketika orang kencing dalam kondisi mikirin yang lain-lainnya, tidak berserah diri. Beol tidak berserah diri. Beol mikirin uang, belum bayar listrik, mikirin utang, mikirin bisnis. Tapi kalau Anda dalam kondisi beol tapi berserah diri, itu Anda akan sadar. Loh, saya mengembalikan sebagian ampas-ampas makanan, semuanya adalah milik Allah. Masuk dalam tubuh ini juga milik Allah. Sekarang kembali lagi ke alam. Dirasakan, dinikmati. Kencing juga disyukuri, dinikmati. Itu namanya Anda melakukan apapun dalam kondisi berserah diri. Bahasa Arabnya Islam. Nah, itulah Islam yang kafah. Jadi dari pagi bangun tidur berserah diri, siang menjemput rezeki, main kongko, ketemu teman, nonton YouTube dan sebagainya, sore malam tidur berserah diri lagi, bangun lagi berserah diri. Itu namanya Islam yang menyeluruh, alias Islam yang kafah. Nah, sampai di sini mulai dipahami ya, bahwa makna Islam yang sebenarnya adalah bukan merek agama. Ya, jadi kembali ke soal Khalid Basalamah yang gagal paham karena masih menganggap Islam itu merek suatu lembaga agama yang dibawa hanya oleh Nabi Muhammad. Jadi kelompok-kelompok lain, orang Hindu itu tidak mungkin Muslim, Buddha tidak mungkin Muslim, orang Konghucu tidak mungkin Muslim. Kan begitu mindsetnya Khalid Basalamah. Nah, ini salah kaprah. Kembali, izinkan saya menampilkan ayat Al-Qur'annya. Surat Ali Imran ayat 85 dikatakan bahwa barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Nah, itu harusnya dipahami, barang siapa yang mencari gaya hidup selain berserah diri, maka tidak akan diterima. Nah, ini dibuktikan kalau Anda baca di ayat 84-nya. Yang disebut sebagai Islam atau Muslim di Ali Imran 84 itu bukan hanya Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya saja. Tapi nabi-nabi terdahulu ya, Musa, Abraham, Isa, dan semua nabi itu dikatakan Muslim. Loh, jelas toh? Jelas. Yang Muslim itu bukan hanya pengikut Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi terdahulu juga Muslim. Artinya berserah diri. Nah, itu di ayat 84. Lebih ceto welo-welo lagi kalau kita mundur di ayat Ali Imran 83. Anda baca di situ. Di Ali Imran 83 yang disebut sebagai Muslim bukan cuman manusia bahkan. Segala yang ada di langit dan di bumi. Itu Muslim alias berserah diri. Ya. Jadi langit. Lihat ada yang di langit apa?
Ada molekul-molekul di langit, awan, hujan, yang binatang terbang-terbang, burung dan sebagainya. Yang ada di bumi, air, sungai, pohon, rumput, binatang-binatang, semua itu Muslim. Loh, jelas kan? Artinya Muslim bukan merek agama. Nah, tambahan lagi ya sahabat-sahabatku ya. Bukti fakta Al-Quran bahwa sesuatu yang disebut berserah diri, makhluk-makhluk yang disebut berserah diri, itu tidak hanya menunjuk kepada pengikut Nabi Muhammad saja. Teman-teman bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah atau surat Al-Maidah. Bunyinya mirip ini. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya yang ke-62. Kalau di surat Al-Maidah, ayatnya 69. Nah, saya bacakan ya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sesungguhnya, ya jadi ini sungguh, ya, sungguhan bukan prank ya. Orang-orang mukmin, orang-orang beriman ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in. Jadi disebutkan, mau apakah itu Yahudi, golongan Nasrani, golongan Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak bersedih hati. Perhatiin baik-baik. Apakah Anda dari kelompok Yahudi, Sabi'in, Nasrani, apapun, akan tidak ada kekhawatiran. Jadi tidak khawatir. Makan tidak khawatir. Minum tidak khawatir. Besok masih jadi manusia apa enggak? Tidak khawatir. Jika apa? Jika berserah diri. Jadi orang-orang yang disebut selamat dalam arti damai, tentram, ya. Dan orang kan ada yang mengartikan begitu. Islam itu harus diartikan selamat. Ya, saya bilang nggak salah Anda mengartikan selamat. Islam itu artinya damai. Betul juga. Mengapa orang bisa selamat, orang bisa damai? Adalah karena berserah diri. Jadi makna Islam yang asli adalah berserah diri. Nah, kalau sudah berserah diri, akibatnya, efek lanjutannya adalah, atau buahnya adalah pasti selamat, pasti damai, tidak ada kekhawatiran. Mau Anda dari kelompok Sabi'in, Yahudi, Nasrani, bla 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 dan sebagainya, asalkan berserah diri, maka tidak ada kekhawatiran. Nah, jadi ayat Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah 69 ini menjadi genap, menjadi tepat jika Islam dipahami sebagai sikap berserah diri. Ya, itu sebagai tambahan. Kemudian, sekarang kita masuk poin yang kedua. Kesalahpahaman atau kegagalpahaman Khalid Basalamah tentang istilah Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, untuk kesempatan ini saya tidak mau ngomong panjang lebar lah. Itu sudah pernah saya ulas sebenarnya di beberapa video terdahulu ya. Bukan hanya Yahudi, Nasrani, Islam ya, bahkan Hindu Dharma, Buddha, apalagi Jawa. Itu sebenarnya makna esensinya sama. Ya, itu pernah saya ulas di video yang ini. Teman-teman kalau mau lebih jelas silakan simak videonya ya. Jawa, Hindu, Buddha, Islam, Kristen itu hakikatnya sama ya. Tapi untuk menanggapi kekeliruan faham dari Khalid Basalamah yang menganggap Yahudi, Nasrani itu kafir ya, saya sajikan aja cuplikan edukasi yang disampaikan oleh Ustadz atau Kiai Saiful Karim tentang makna Yahudi yang Al-Qur'aniyah ya, Nasrani yang Al-Qur'aniyah. Demikian. Yahudi bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Maka siapapun yang sudah dapat pertolongan Allah disebutnya Nasyara.
Nasoro jadi Nasrani. Ini soal bahasa. Karena nggak ngerti kita gampang aja menjas orang. Ini Yahudi, ini Nasrani. Akibatnya benci aja. Padahal nggak tahu kita. Yang namanya Yahudi itu bahasa Arab itu dari hadu. Orang yang dapat petunjuk. Yang namanya Nasoro itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi. Pengen saya jadi Nasrani. Karena bagus kan sebetulnya. Cuman karena kita belajar kulitnya saja, yang diajarkan kebencian pada orang, belum tuntas belajarnya, sudah kebencian nih di sini. Kalau sudah ada kebencian, apapun yang dilakukan orang, salah semua. Lalu kita merasa diri paling benar, paling hebat. Justru itu orang yang tidak bisa ditolong. Ya, jelas ya. Oke, selanjutnya poin yang ketiga. Kegagalpahaman atau kesalahpahaman Khalid Basalamah tentang makna Muslim. Loh, ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Islam dengan Muslim ya. Langsung aja saya akan tegaskan bahwa Muslim yang dimaksud oleh Al-Quran adalah siapa saja yang gaya hidupnya berserah diri. Dan ini yang Khalid Basalamah harus tahu. Bahwa orang Nasrani yang asli, ya Nasrani yang asli itu atau Kristen artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus Kristus. Kalau bahasa Arabnya pengikut Isa Al-Masih. Nah, pengikut Isa Al-Masih dengan kata lain Kristen atau ada yang nyebutnya juga Nasrani. Ya. Nasrani karena mulainya pergerakan dari daerah Nazaret. Ya. Bahasa Al-Qurannya Nasoro atau Nasrani itu juga berarti orang yang mendapat pertolongan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kiai Saiful Karim. Nah, ada satu ayat penting yang Khalid Basalamah harus paham. Ya. Al-Maidah 111. Nah, ini judul lagu yang pernah saya nyanyikan ya. Sesungguhnya Kristen itu Islam. Lah, Kristen itu Muslim. Ya. Al-Maidah 111. Tegas mengatakan bahwa pengikut-pengikut Isa, pengikut-pengikut Yesus, itu Muslim. Sekali lagi. Jadi Muslim bukan hanya menunjuk kepada pengikut Nabi Muhammad. Tapi pengikut Yesus, pengikut Nabi-Nabi. Bahkan tadi kita sudah ulas di dalam surat Ali Imran 83. Segala yang ada di langit dan di bumi itu Muslim. Nah, ya. Jelas ya. Jadi dalam hal ini ketika Khalid Basalamah menuduh Nasrani itu kafir, Yahudi itu kafir, dia masih belum paham bahwa menurut Al-Quranul Karim, orang-orang Yahudi yang sejati, orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Isa yang sejati juga Muslim. Nah, itu poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Khalid Basalamah juga gagal paham tentang surga dan neraka. Tidak usah menargetkan masuk surga nanti, karena sesungguhnya surga itu di sini sekarang. Dan siapa yang memikirkan masa depan dengan tujuannya, maka dia akan melupakan saat ini. Dan saya banyak sekali mendapatkan keluh kesah dari para pejalan spiritual karena dia merasa seakan-akan dia belum sampai. Pertanyaannya mau sampai di mana? Terima saja saat ini di sini sekarang apa adanya, sudah sampai. Mau sampai kemana? Nah, orang yang berpikir seakan-akan spiritualitas itu di masa depan, itu karena dia sedang digarap oleh ilusi pikirannya sendiri. Dan dia anggap yang sempurna itu adalah yang diciptakan oleh pikirannya, bukan yang sedang dijalani di sini saat ini sekarang. Surga dan neraka yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan tempat geografis yang akan didapat setelah mati nanti. Ada ustadz-ustadz lain menjanjikan nanti masuk surga pesta seks, pesta seks, pesta seks. Itu juga salah. Ya, karena surga yang dimaksud oleh Al-Quran, bahasa Arabnya jannah, kebun, taman. Bahasa Inggrisnya bukan heaven, tapi garden. Ya. Itu adalah kondisi ketika manusia masih hidup. Kondisi spiritual, kondisi kesadaran psikologis. Ya. Jadi surga atau jannah yang dimaksud oleh Al-Quran
Dan juga nar atau neraka yang dimaksud oleh Al-Quran adalah kondisi manusia hidup di bumi, menghembuskan nafas. Bukan kondisi nanti setelah mati, bukan. Nah, dalam hal ini Khalid Basalamah masih nggak paham. Sehingga jadi Khalid Basalamah ini memahami muslimnya salah, non-muslim salah, surga neraka salah. Dianggapnya yang bisa masuk surga nanti, surganya setelah mati ya. Nerakanya juga setelah mati. Itu yang hanya merek KTP-nya Islam. Ini fatal, kesalahan fatal. Padahal yang dimaksud orang yang bisa masuk jannah, masuk surga, itu adalah orang yang level kesadarannya sudah di atas 200. Siapapun orang yang sudah berserah diri alias Islam. Nah, ya, apapun merek agamanya, kalau dia berserah diri, dia pasti berada di surga. Makan dalam surga, minum dalam surga. Nah, tapi beda kalau orang yang levelnya di bawah 200. Hidup penuh kekhawatiran, makan enak, tapi nggak dinikmati. Mikirnya belum bayar listrik, belum bayar utang. Waduh, nanti bisnisku bagaimana? Itu namanya masuk neraka. Ya, jadi pemahaman surga nerakanya Khalid Basalamah juga salah kaprah. Itu yang keempat. Kalian itu tidak bisa membedakan mana perumpamaan, mana kenyataan. Bidadari di surga itu perumpamaan. Bidadari itu ada kaitannya dengan perempuan. Perempuan itu lambang dari jasmani. Itu artinya apa? Siapapun yang sudah bisa menciptakan surga di sini, saat ini, sekarang, gak baperan, gak gampang tersinggung, tidak pernah hidup dengan pembanding, jadi dirinya sendiri. Makanya jasmaninya sudah dari surga. Ini jadi bidadarinya bagi dirinya. Siapa laki-laki sejatinya? Ruhmu, jiwamu. Jadi sang jiwa sekarang sudah bisa menggunakan tubuhnya dengan damai. Karena sudah menemukan bidadarinya di sini, saat ini, sekarang. Nyata? Nyata kalau pakai ilmu. Di sini, saat ini, sekarang. Makanya ayat ini mengatakan wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada orang yang bisa memahami perumpamaan itu kecuali orang yang berilmu. Nah, pertanyaannya, ilmu apa? Ilmu tentang meniti ke dalam diri. Ilmu untuk menemukan siapa diri sejatimu. Karena kalau kita sudah tahu ilmu itu, kita tidak takut dengan kehidupan, tidak takut dengan kematian. Bebas dari semua yang seperti itu. Kita menjadi diri-diri yang merdeka. Damai setiap saat. Kemudian yang kelima. Khalid Basalamah nampak sekali selalu merujuk kepada hadis-hadis. Ya. Nah, padahal tadi juga sudah saya singgung ini ya. Di awal sebenarnya sudah saya sampaikan. Kita ulang lagi sedikit ya. Kalau Anda betul-betul percaya Al-Quran, Al-Quran berkata dalam surat Yunus 94, jika kamu ada keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Ya, jadi Al-Quran sendiri menyuruh pembacanya. Kalau Anda ragu dan bingung tentang apa yang diturunkan ini, tanyakan, bukan nanti tanyakan ya kepada penulis hadis yang akan muncul 300 tahun kemudian. Tidak. Tapi tanyakan kepada pembaca kitab sebelumnya. Yaitu orang-orang Yahudi yang membaca kitab Torah. Pendeta-pendeta Nasrani yang jujur, yang baik ya. Yang membaca kitab Injil. Mengapa penting membaca kitab sebelumnya? Al-Maidah 46 tegas mengatakan, Injil dan juga Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Injil dan Taurat di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hari ini banyak orang yang ngaku-ngaku Islam tapi bingung. Bahas tentang siapa anak Ibrahim yang akan dikorbankan. Bingung, debat dari zaman dulu. Ada ulama-ulama ternama menyebut anak itu Ishak.
Ulama-ulama yang lain menyebut anak itu Ismail. Debat nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena tidak taat Yunus 94. Ini contoh ya. Bahas tentang anaknya Ibrahim yang akan dikorbankan. Nggak beres-beres. Coba taat Yunus 94. Tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Yaitu siapa? Pembaca kitab sebelum zaman Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi dengan kitab Torah. Loh, jelas di kitab Taurat disebutkan berulang kali nama anak itu Ishak. Ishak ada banyak disebut. Di kitab Injil juga Ishak disebutkan. Loh, jadi nggak ada perdebatan. Ini contoh. Contoh bahas tentang surga. Tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Kalau enggak, ya jadinya bisa kesasar seperti Ustadz Syam. Surganya surga tempat pesta seks. Loh. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Nah, ya. Jadi bahas surga jadi salah-salah. Ya karena malu bertanya, sesat di jalan. Nah, bahas yang lain-lainnya juga jadi salah. Karena Al-Quran itu tidak detail, teman-teman. Al-Quran itu tidak detail menjelaskan suatu kejadian. Sehingga kalau Anda bingung, ragu, menurut Al-Quran, menurut Yunus 94, Anda disuruh tanya kepada pembaca kitab sebelumnya. Tapi hari ini banyak orang membaca, rujukannya cuman ke hadis. Saya tidak bilang hadis salah, tidak. Hadis banyak yang bagus. Tapi hadis juga banyak yang palsu. Hadis saling bertentangan. Makanya orang ulama-ulama satu dengan lain banyak berantem. Yang ini bilang hadis ini sahih, yang bilang oh tidak itu palsu, yang situ bilang ini yang palsu, itu yang sahih. Ribut berantem, banyak penafsiran. Penafsiran jadi banyak, jadi bingung, umat jadi kacau. Ya. Akhirnya Islam tidak jadi agama, tapi jadi gama. Loh, Islam terpecah-pecah. Nah, Islam yang sejati bagaimana? Ya persis seperti yang disampaikan Al-Quran. Islam bukan merek agama, ya, tapi Islam adalah sikap berserah diri. Oke sahabat-sahabat ya, semoga video ini suatu saat bisa ditonton juga oleh para pengikutnya Khalid Basalamah. Dan semoga si Khalid Basalamah juga nonton ya. Sehingga supaya semoga bisa bertobat ya. Tidak suka mengkopar kafirkan Yahudi Nasrani ya. Ya jadi Khalid Basalamah ini kan pengikut Wahabi sepertinya. Wahabi itu di Arab sana tuh sudah ditolak, sudah dianggap ajaran yang keliru, ajaran yang sesat. Bahkan Arab Saudi yang zaman sekarang itu sudah bekerja sama dengan Israel, membina hubungan yang baik dengan orang-orang atau negara-negara yang dulu dianggap kopar, kafir. Sekarang Arab Saudi sudah membuka, sudah tidak kafir, tidak kufur, tidak menutup diri, tapi sudah membuka ya, persahabatan dengan negara-negara lain. Nah, sedangkan Khalid Basalamah masih mengkopar kafirkan Yahudi Nasrani. Nah, kemudian Khalid Basalamah ini juga pasti belum paham dia bahwa Allah yang diberitakan di Al-Quran sesungguhnya adalah Allahnya Yahudi juga. Ya, yang dalam surat Yunus ayat 90 dikatakan, sungguh tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Israel. Nah, ya sebenarnya banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan fakta itu juga teman-teman ya. Di channelnya Muhammad Nasih juga mengungkap bahwa Allah yang Yahudi, Allahnya orang Kristen, Allahnya orang-orang yang bermerek agama Islam itu juga seharusnya sama gitu loh ya. Nah tapi mungkin ya Khalid Basalamah ini termasuk orang yang disebut oleh Muhammad Nasih sebagai memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Nah ya, oke sahabat-sahabat, sekian dulu kiranya pada video kali ini. Seperti biasa, jika Anda merasa video ini bagus untuk disampaikan sebagai just for information, ya hanya sebagai informasi atau edukasi atau apapun kepada tetangga, sanak, family, sahabat, andai tolan, silahkan bagikan video ini. Oke, Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Semangat!